Ya, itu kanan, terus tidak kiri. Saya belum ngisi. Apa sudah ngisi tadi ya? Saya ngisi. Terus kerja udah. Ya, apa wis budget? Oh, itu sudah belum? Udah. Sing ngene dhewe ra kanggo. Ya, ora kanggo. Engko misale sih ono meneh. Ini dihukum, Mbak. Masih ada kursi 2 yang kosong, monggo Bapak pasir Pak. Assalamualaikum. Depan kosong. Sehat, Mas? Sehat ya? Monggo yang masih di belakang, depan, monggo isi dari depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wa mursalin. Yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian, para abdi sepuh, Pak Warken yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita dengan bimbingan memanjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua sehingga pada pagi yang sangat cerah ini kita bisa berkumpul di ruangan pendopo ini yang suasananya sangat asri menurut saya. Kanan kirinya banyak sekali tanaman, mungkin ini karyanya Pak Bambang Sele ya Pak, jadi kita hijaukan kali ini. Bapak sekalian, karena waktunya sudah siang, sudah setengah 10, sambil menunggu Bapak dan Ibu yang masih di perjalanan, marilah kita mulai acara halal bihalal pada hari ini. Sebelumnya kami baca dulu sesuai acara yang akan kita lalui pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan atau pembacaan umum kitab. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Haja Nurrohmah Mujibah Suki. Yang nomor 3 adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang nomor 4 adalah laporan Ketua Panitia oleh Guru Bapak Haji Bambang Sihana. Yang nomor 5 sedianya sambutan Ketua Pak Warten. Namun karena Bapak Haji Basuki selaku pembicara ini ada acara lain sehingga beliau minta maju, ya, acara maju, sehingga yang kelima adalah uraian nikmah halal bihalal dilanjutkan doa oleh Bapak Ustadz Haji Muji Basuki. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Pak Warten, beliau Bapak Insinyur Haji Toto Subandrio. Sambutan berikutnya adalah sambutan penasihat Pak Warten, beliau Bapak Haji Srianto HP. Acara yang berikutnya adalah acara inti kita, yaitu berjabat tangan berhalal bihalal. Acara selanjutnya adalah ramah tamah dan makan bersama. Bapak Ibu sekalian, setelah ramah tamah Muji Basuki, kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membawakan cerita Taboro yang tentunya bahwa kita di dalam hidup di dunia ini berpedoman pada kelakuan Allah. Amat terjun Ibu Mujib. Bapak Ibu sekalian, baiklah kita lanjutkan acara berikutnya adalah di sana aku berdiri tanpa Indonesia ku bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin. La ilaha illallah. Para sesepuh, bini sepuh, sesepuh pawarten ingkang saya peteni, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz yang selalu saya ikuti fatwa-fatwanya. Yang saya hormati penasehat pawarten, ini juga hadir dulu Bapak Dr. Andes Rianto Habib MM. Yang saya hormati Bapak Ketua Pawarten, beliau Bapak Insinyur Toto Subadrio MM beserta seluruh pengurus. Yang saya hormati segenap panitia halal bihalal pawarten, dan yang saya hormati para hadirin hadirat yang pada kesempatan ini, warga Klaten yang bisa rawuh pada pagi hari ini. Begitu juga panjenengan yang saya hormatkan Ustadz Bapak Dr. Muji Basuki yang saya ikuti semuanya. Tentunya marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini, sore hari, siang hari ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan yang biasa rutin dilaksanakan oleh pawarten, yaitu halal bihalal. Selawat juga salam kita aturkan oleh tujuan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, keluarga, dan insya Allah kita sebagai umatnya akan melakukan syafaat dari
Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, saya dan keluarga, saya pribadi dan keluarga mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon dimaafkan segala kesalahan, kekhilafan kami dan keluarga. Taqabbalallahu minna minkum taqabbalallahu ya karim. Teriring doa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi dan menerima ibadah kita, dilimpahkan keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, kami selaku panitia mengucapkan selamat datang sugeng rawuh kepada Bapak Ibu sekalian yang mana sempat rawuh meluangkan waktu sehingga bisa rawuh bersama-sama. Semoga Allah akan mencatat sebagai amal ibadah Bapak Ibu sekalian. Amin. Dan tentunya juga kami selaku panitia memohon maaf atas kekurangan dalam mempersiapkan pelaksanaan untuk halal bihalal ini, di mana juga mohon maaf Bapak Ibu sekalian, panitia memang rencana juga akan menempatkan halal bihalal ini di Kota Tegal. Namun mencari tempat di Kota Tegal sudah penuh semua, termasuk mau menempatkan di Kota Serawi juga penuh, sehingga mohon maaf untuk kami tempatkan di Pendopo Kecamatan Bangka. Ini tidak lepas juga dari semboyan Pawarten. Pawarten itu semboyannya, Pawarten ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Dalam arti Pawarten itu gaungnya sudah sampai kemana-mana. Ini saja acara ini sudah sampai ke Kalimantan, Mbak. Teman saya sudah WA bahwa mengucapkan selamat ada Pawarten di Tegal, sehingga sudah gaungnya sudah di mana-mana, sehingga termasuk dan tidak kemana-mana. Pawarten itu tidak mengacu pada partai politik apapun. Jadi sifatnya Pawarten itu adalah silaturahmi dan pasuduluran sak lawase ini, sehingga ini kami tempatkan di Kecamatan Pakah ini agar juga gaung dari Pawarten itu sampai ke mana-mana. Dan tentunya juga Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk kegiatan ini kami laporkan atau penyelenggara ini kita ambil tema yaitu ngapura ing dina riyaya pinangka wujud handherbeni budaya Pawarten. Ini dalam arti yaitu Pawarten saling memberikan maaf di hari Fitri dan sesuatu wujud rasa memiliki budaya Pawarten, sehingga ini memang sudah setiap tahun rutin kita laksanakan, kecuali kemarin pada waktu ada COVID itu tidak kita laksanakan. Juga kami laporkan Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan ini dengan biaya dari warga Pawarten semua, karena Pawarten juga adalah dari kita untuk kita,
sehingga ini kegiatan ini dari Bapak Ibu semuanya anggota Pawarten. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, dan sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan ini, karena kita adalah untuk melaksanakan kegiatan ini secara sederhana. Yang terpenting adalah untuk meningkatkan silaturahmi kekeluargaan Pawarten. Dan juga kami mengatakan untuk kebersamaan kita tetap berjalan sampai kapanpun kita tetap kekeluargaan dan kita pasal duluran sak lawase. Ini Bapak Ibu yang perlu kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk ada Bapak Ketua Pawarten. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri istilah Rasulullah Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembang yang telah melaporkan kegiatan ini secara komplit. Bapak Ibu sekalian, kita acara berikutnya adalah uraian ingkang halal bihalal, dilanjutkan doa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Haji Muji Basuki. Pada Bapak Ustadz Haji Basuki dipersilakan. Wis tak tulis padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang kompak ya. Mudah-mudahan yang belum salam saya semoga sehat, barokah, agar rezekinya Allah Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna awala baita wudi'a lin-nas lalladzi bi barakatin mubarakah wa hudan lil alamin. Walillahi 'alan nasi jubaita man istata'a 'alaihi sabila. Al-ayat. Yang terhormat penasehat Pawarten Bapak Haji Dr. Andes Srianto HP, yang kami hormati Ketua Pawarten Bapak Haji Bapak Insinyur Haji Toto Subandrio beserta jajaran pengurus, yang kami hormati segenap panitia, Bapak Ibu hadirin yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bermuajahah di tempat yang juga mulia ini dalam acara halal bihalal keluarga Pawarten. Kita ucapkan syukur atas nikmat iman dan Islam. Kenapa mesti kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam? Karena dengan iman dan Islam ini nanti yang akan membawa kita ke jalan yang lurus untuk menuju ke surganya. Kemudian syukur atas kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini kita bisa hadir di sini semuanya. Bapak dan Ibu sekalian dihormati, Rasulullah mengatakan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa
ada dua kenikmatan yang sering membuat orang tertipu. Jadi ada dua kenikmatan yang sering membuat orang tertipu atau terlena atau melupakan, bahkan mengabaikan. Apakah itu? Yaitu nikmat sehat dan waktu luang atau kesempatan. Karena biasanya orang menganggap sehat itu hal yang biasa, padahal sebetulnya sehat itu luar biasa, kenikmatannya luar biasa. Kenapa? Coba kita bayangkan saat ini saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit, saudara-saudara kita yang kena musibah, bahkan saudara-saudara kita di Gaza yang ketika bulan Ramadan dan beberapa waktu yang lalu mendapat musibah, dibombardir oleh laknat Israel, laknatullah. Kita bisa dilihat di video betapa hebatnya hantaman itu, sampai orang pun terpental seperti burung bisa melayang tinggi. Astagfirullahaladzim. Ini menjadi keprihatinan kita. Paling tidak kita sebagai konflik di Gaza, di Palestina segera berakhir. Syukur-syukur kalau kita punya rezeki, kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Jadi memberi bantuan, memberi sedekah itu baik waktu lapang maupun waktu sempit. Alladzina yunfiquna fi sarai wa dharai. Bersedekahlah baik pada waktu luang maupun sempit. Yang sedekah luang tanya umum. Justru yang luar biasa ini ketika sempit. Jenengan tidak usah melihat nominalnya berapa sedekah kita. Yang penting adalah bagaimana kepedulian kita dan keikhlasan kita sesama muslim yang lain walaupun tidak sebangsa. Kemudian syukur selanjutnya kita sampaikan bahwa selama 1 bulan penuh alhamdulillah kita telah bertemu dengan Ramadan. Kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kita bersemu dengan kemuliaan Ramadan. Kemuliaan ketika kita ruku, ketika kita sujud, ketika kita baca Quran, ketika kita tadarus, taraweh dan sebagainya, kita merasakan nikmatnya dan kemuliaan itu. Yang kemuliaan ini tidak kita dapati di bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan, di mana keberkahan dan ampunan dimudahkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang memang berkeinginan untuk mendapatkan keberkahan dan ampunan. Ada 3 golongan manusia lah pasca atau setelah usia Ramadan. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang senantiasa istiqomah menjalankan aktivitas sebagaimana Ramadan. Kita sudah masuk bulan Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Jadi dengan istiqomah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian yang kelompok yang kedua adalah orang yang ketika Ramadan kita berusaha untuk mencapai itu, namun ketika setelah Ramadan kita kembali lagi seperti semula sebelum Ramadan. Sing sholat ke bolong-bolong, tetap bolong-bolong. Misalnya seperti itu. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok yang tidak peduli sama sekali. Pan Ramadan pambelis pokoknya biasa ting yang ting, biasa orang sholat ya orang sholat, biasa hibah yang hibah, itu seperti itu. Jadi ada 3 kelompok. Bapak dan Ibu hadirin yang mulia, mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberkahi Allah, diampuni dosa-dosanya dan berkahi, serta masuk dalam kelompok yang pertama. Karena apa? Kalau kita tidak masuk dalam kelompok yang pertama, kita masuk kelompok yang kedua dan yang ketiga, maka sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang merugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang setelah puasa ini, termasuk orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.
Inna akramakum indallahi akrakum. Seperti itu. Baiklah Bapak dan Ibu, itu tadi sekedar kita syukur. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diriwayatkan bahwa orang yang senantiasa bersolawat, jadi ketika ada orang menyebut Nabi Muhammad SAW, wajibnya adalah menjawab Allahumma sholli. Dan orang yang senantiasa bersolawat, insya Allah nanti di yaumil akhir nanti kita akan bersama dengan Rasul. Senang apa mboten? Senang nggih, itu harapan kita semua. Kepada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang di yaumil akhir nanti akan mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Karena yang dapat memberikan syafaat satu-satunya Nabi adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya halal bihalal. Pada hari ini kita Bapak dan Ibu dari rumah mau kemana? Mau halal bihalal. Sebetulnya halal bihalal apa sih? Memang halal bihalal itu berasal dari bahasa Arab. Namun sesungguhnya ini merupakan tradisi asli orang Indonesia. Di negara Arab tidak ada. Jadi intinya halal bihalal yang secara umum dipahami oleh orang adalah kita datang berkumpul, bertemu setelah bersilaturahmi, setelah puasa atau di Syawal ini untuk saling bertemu, saling memaafkan. Terus namun sebetulnya dalam arti makna halal bihalal itu punya 3 makna. Yang pertama maknanya adalah menghangatkan yang dingin. Yang kedua mencairkan yang beku. Dan yang ketiga adalah mengurai yang kusut. Maksudnya pripun? Jadi barangkali kita sebagai manusia adalah merupakan makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, makhluk yang harus berinteraksi, bekerja sama dan butuh bantuan orang lain. Dan dalam aktivitas seperti ini tentu saja mungkin baik sengaja atau tidak sengaja kita berbuat salah, hilaf terhadap sesama, sehingga hubungan diantara kita mungkin terasa dingin, terasa beku, dan barangkali mungkin bisa juga dengan saudara. Misalnya masalah warisan dari ruwet, ini perlu diurai. Dan salah satu cara untuk mengurainya adalah dengan halal bihalal. Di samping itu halal bihalal juga punya, ini merupakan sebagai upaya. Yang pertama upaya nopo, sebagai upaya suci untuk menghapus dosa terhadap sesama. Yang kedua, halal bihalal ini itu sebagai upaya atau silaturahmi ini sebagai upaya untuk menghindarkan diri, menghindarkan kita dari kebangkrutan. Apa yang dimaksud bangkrut dalam hal ini? Mungkin kita sering sekali mendengar orang yang bangkrut adalah orang yang ketika di hari kiamat itu datang dengan membawa segala amalnya, dengan membawa segala pahalanya, baik itu pahala sholatnya, puasanya, dzikirnya, baca Qur'annya, sedekahnya dan lain-lain. Namun demikian ketika kiamat, setelah hari perhitungan itu amalnya habis bahkan kurang. Kenapa? Ini karena orang tersebut mungkin banyak berbuat salah terhadap saudara-saudaranya, dolim terhadap teman-temannya, bisa teman kerja, bisa tetangga atau siapa saja, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga setelah itu amalnya diambil, dia kon kemen rasane kae, cukup amalin wong kae. Kon kemen mendolim wong kae, amalnya disikuk, dikasihkan untuk. Yang pada akhirnya menjadi bangkrut.
Mudah-mudahan kita semua bukan termasuk orang-orang yang bangkrut. Jadi pada intinya halal bihalal adalah silaturahmi yang dilaksanakan pada bulan Syawal pada umumnya, nggih. Bapak dan Ibu, hubungan manusia itu ada 3. Yang pertama, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, hablum minanas, hubungan antara sesama manusia. Dan sesungguhnya yang ketiga adalah hubungan kita dengan alam semesta. Jadi jangan dikira bahwa kita dengan alam semesta kita juga tidak dosa. Jadi misalnya kita buang sampah sembarangan menyebabkan banjir, merusak lingkungan, itu juga dosa. Bapak dan Ibu, untuk hablum minallah, apabila Bapak dan Ibu punya kesalahan, punya dosa besar terhadap Allah, ini sebetulnya gampang sekali cara menghapusnya. Yang penting penjenengan bertakwa, laksanakan semua kewajiban yang ditentukan oleh Allah, jauhi segala larangannya. Yang penting penjenengan jangan syirik. Misalnya kemarin puasa, penjenengan puasa, baca Quran, tadarus, taraweh dan sebagainya. Ini sudah menghapuskan dosa penjenengan terhadap Allah. Yang penting penjenengan minta ampun dengan sungguh-sungguh. Namun demikian, yang susah adalah menghapus dosa antar manusia. Kenapa? Karena dosa antar manusia itu hanya bisa dihapuskan apabila yang bersangkutan itu sudah memberikan maaf kepada kita. Mulane wonten halal bihalal. Niki salah satu cara mawon, bukan mutlak. Jadi tadi saya sampaikan bahwa menghapus dosa itu dengan harus saling memaafkan. Kalau pada takkan ibu memaafkan dengan memberi maaf niku abot pundi. Abot memaafkan, betul sekali. Sebenarnya kalau Bu bisa nabdol abot memaafkan itu pripun? Monggo Bu aja barangkali bisa membantu saya. Ini Pak, kalau mau memaafkan itu bisa. Kenapa? Salaman kok salaman, tapi akhirnya belum. Betul sekali, 100 untuk Bu aja. Jadi walaupun kita mungkin secara lesan, secara fisik sudah saling memaafkan, tapi kadang-kadang karena lukanya terlalu dalam ya, goresannya terlalu dalam sehingga kita tuh ya maaf tuh maaf, tapi ada misi atau sipi gitu kan, abot gitu. Tapi marilah kita belajar untuk menjadi orang yang suka memaafkan, karena orang suka memaaf itu, masya Allah, ini orang yang termasuk orang yang mulia. Penjenengan pengen gak jadi orang yang mulia di hadapan Allah gak? Saling memaafkan, tapi aja keliru. Kok aku tak suka memaafkan? Orang-orang duduk-duduk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, dari mana? Saya dari pembangunan masjid ini mau mohon bantuan. Oh maaf. Guyonan saja. Itu seperti itu, bukan seperti itu, ya. Tapi kita harus mendudukan sesuatu pada porsinya yang tepat. Kemudian intinya halal jalan itu silaturahmi. Silaturahmi niku napa? Si bener dong silaturahim apa silaturahmi sih? Silaturahim. Oke. Jadi ngeten nggih Bapak dan Ibu. Jadi sebetulnya dua-duanya betul semua. Silaturahim, rahim itu kan rahim ya. Berarti itu menyambung tali persaudaraan. Kalau rahim itu saudara, dia pasti saudara. Tali kekeluargaan itu rahim. Tapi kalau silaturahmi itu sifatnya lebih umum, menyambung tali kasih sayang antar sesama. Jadi sebetulnya silaturahmi yang termasuk silaturahim itu ya bagian dari silaturahmi, cuma lebih spesifik atau lebih khusus. Itu. Kenapa sih orang kok perlu silaturahmi? Tidak silaturahmi barang. Terus kan Bapak dan Ibu,
Tadi saya sampaikan bahwa manusia adalah makhluk sosial, itu alasan yang pertama kenapa kita perlu silaturahmi. Anak jenengan berang terus nang omah orto serawung karo tangga kan betul mungkin karo kanca batir. Lah itu juga termasuk silaturahmi. Yang kedua, silaturahmi itu sangat dianjurkan dan ditekankan baik dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi ada hadis yang populer yang diriwayatkan oleh Bukhari, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka silaturahmi. Kemudian silaturahmi adalah merupakan upaya untuk mencapai, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh silaturahmi. Ya pun atas tadi ada biasa ngopo intinya silaturahmi. Kemudian saya mengajak penjelasan semua supaya kita lebih gemar silaturahmi. Kita gemar untuk semakin memperkuat tali silaturahmi. Kita harus mengetahui sebenarnya apa sih manfaatnya silaturahmi, apa sih keutamaan silaturahmi, apa sih yang menjadi fadilah silaturahmi. Bapak dan Ibu, keutamaan silaturahmi itu kata sangat. Salah satu di antaranya tadi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka bersilaturahminya. Niku. Kemudian dengan silaturahmi ini manfaat atau keutamaannya adalah bisa menghapus dosa. Loh, kan silaturahmi menghapus dosa. Gampangannya ngeten mawon, contoh yang simpel saja. Panjenengan ketika silaturahmi ketemu karo kanca, pertemuan ngeten nggih, mesti kan salaman nggih. Salaman namun boten. Mesti salam, kadang-kadang wonten sing cipikan cipici. Itu semakin mempererat tali silaturahmi. Jadi apabila ada dua orang muslim yang berjabat tangan, ketika jabat tangan ini belum melepas, maka sesungguhnya disitulah dosa-dosa keduanya itu berguguran. Mulanya nek salaman iku sing rada sungguh aja ngopel. Tapi kadang-kadang kita kesulitannya kan dari ibu-ibu nggih, karena bukan mahramnya nggih. Iku bukan muhrimnya yang terkenal begitu. Jadi kita kadang-kadang iki. Yang penting kalau dari ibu hati kita memang niatnya berlama-lama. Jadi apabila ada dua orang muslim yang berjabat tangan nempel nggih, di sanalah dosa dari keduanya itu berjatuhan atau berguguran. Mulane nek salaman sing rada suwe. Terus ditulung nek salaman iku nggih nyawa aja salaman ngeten. Wah, nek itu jenenge ora lah silaturahmina untuk keutamaan tidak dapat pahala. Dengan senyum, warna wajah yang sumeh, itu seperti itu. Kemudian silaturahmi juga menjauhkan akan memudahkan orang masuk surga. Tadi karena diampuni dosa-dosanya, maka untuk lebih mudah masuk surga karena dosa terhadap teman-teman. Makanya sering-seringlah bersilaturahmi. Sering-sering salaman ketemu karo kanca ya salaman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman. Ketemu kanca minimal yo mesem. Silaturahmi juga bisa mengurangi stres. Ndak panjenengan ketemu kanca iso guyon, iso ngobrol iku kan stres berkurang. Panjenengan bisa jadi sehat. Kemudian silaturahmi juga menjadikan orang yang dimuliakan oleh Allah. Itu seperti itu. Jadi silaturahmi. Bapak dan Ibu, tadi kami sampaikan, marilah kita menjadi orang-orang yang suka bersilaturahmi. Karena apa? Orang yang suka memutus silaturahmi itu ada ancamannya. Jadi tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Sekali lagi guys, jadi tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi.
La yadkhulul jannata qati'un. Jangan sampai kita memutuskan silaturahmi gara-gara mlebu WA grup ana sing nge-share ora cocok nesu. Terus muni-muni, terus mutungi metu saka grup secara gelem kumpul. Ini kan berarti memutus tali silaturahmi. Kita harus sadari kalau dalam WA grup itu karakter manusia itu kan berbeda-beda. Ada orang cocok ya wis ora sedih waca menembang. Mudang sadi tangga pi pun kepenak terus Pak Ketot. Dadine ketuane yo kepenak ora kuwi kok ribut ning WA grup iki. Niku ngoten. Lan iki silaturahmi. Memang kadang-kadang silaturahmi itu apik. Tapi yo akeh hambatannya juga sih. Kenapa? Setiap kali manusia itu berusaha berbuat kebaikan, beramal soleh, pasti iblis akan menghalang-halangi. Iblis niku arep golek kanca ben menungso ki aja mlebu surga. Dihalang-halangi. Jadi ketika kita bersilaturahmi ini kan merupakan salah satu bagian dari ibadah, upaya suci untuk menghapus dosa. Pasti iblis tidak terima, dihalang-halangi. Wong digawe sibuk. Alasane nopo? Kowe kok ora tau makan, ora tau kumpulan, ora tau apa? Aku sibuk. Anak mikir sibuk niku sedaya. Semua orang punya kesibukan. Semua orang punya aktivitas. Leres boten? Leres oge? Napa panjenengan boten gadah kesibukan? Ojo-ojo sibuk nopo? Sibuk main HP. Ampun nggih. Jadi alasannya sibuk. Lah solusinya bagaimana kalau kita ketemu orang yang alasannya selalu sibuk? Ya dia harus sadarlah bahwa kita sebagai manusia itu jangan dikendalikan oleh waktu. Justru kita sebagai manusia, kita yang diberi kelebihan oleh Allah, pikiran dan perasaan, itu kita harus bisa memanage waktu. Sisihkan waktu untuk bersilaturahmi. Wong halal bihalal selalu sepisan sok teko ya gak iso. Tahun winginane tidak, tahun wingi orang makan, tahun iki orang makan. Kuwi jenenge ora sibuk, nek kuwi jenenge sengaja. Memang tidak ingin bersilaturahmi, tapi mudah-mudahan di luar kebawahan betul-betul ya. Kemudian tantangan kedua itu biasanya karena letak geografis atau jarak geografis ya. Wah, aku jadi pengen silaturahmi kalau dulurku, kalau buliku, kalau adikku, tapi kok ya dulurku kok di Indonesia Papua ya. Aduh. Ono Kalimantan, ono Sulawesi, Darprono, kudu waktune ya dawa, biayane ya akeh. Waktune ya harus menghabiskan waktu yang khusus, seperti itu. Kemudian ada lagi tidak mau silaturahmi yang bertanya karena seseorang itu mungkin ada perselisihan ya di antara orang. Ada perselisihan, ada ini. Mula kita sebagai manusia pasti punya kekurangan. Bahkan justru mungkin seperti saya ya, itu kekurangannya jauh lebih banyak daripada kelebihannya. Dan saya kira wonten jenengan boten gadah kekurangan. Gadah sedaya gadah kekurangan nggih? Banyak. Orang yang baik itu yang mengakui bahwa dirinya itu banyak kekurangan. Sehingga apa? Kita bisa banyak introspeksi kepada diri sendiri. Kita bisa bermuhasabah kepada diri sendiri. Jangan kita mengintrospeksi orang lain, tapi sebelum kita mengintrospeksi atau menilai orang lain, lebih bijak manakala kita memusahabah diri kita sendiri. Kemudian ada yang tidak mau silaturahmi, mungkin minder. Apa nggak makan halal bihalal? Mau makan sedan, makan kepala dinas, aku wong cilik ya. Itu seperti itu. Nah sekarang bagaimana solusinya?
Ya kalau seperti itu tolonglah sing jenenge gede-gede itu nyedaki, cilik-cilik dilului, dirangkul. Kalau letak geografisnya ada, piye? Yang sekarang kan zamannya jangan canggih. Kita tidak usah bingung-bingung, bahkan bisa video call kita bertatap muka dengan saudara kita, teman kita yang jaraknya jauh, yang kita ingin silaturahmi tapi kita kok angel. Tadi hambatan-hambatannya sudah saya sampaikan sebagian. Selanjutnya akan sampaikan digunakan untuk silaturahmi. Bukan usah khawatir Bapak Ibu, media untuk bersilaturahmi itu banyak sekali. Halal bihalal seperti ini. Terus 2 kali ya Pak ya. Mosok di sini waktu setahun 2 kali laiso. Tapi kula nanu nggih mboten napa-napa kecuali ada udur yang sifatnya mendesak atau syar'i nggih. Itu bisa dimaklumi. Tapi nek mung sibuk ngoten nggih, saya kira itu menurut saya itu bukan alasan yang tepat lah. Jadi nek undangan dari Pak Toto itu ya usahakanlah berangkat atau kumpul konco seneng, tapi utamanya banyak. Jadi kalau kita akan melangkah sesuatu, akan melakukan sesuatu, niatilah untuk ibadah. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung pada niatnya. Ada jenengan silaturahmi niate boten ibadah, boten arep delok ngapura karo kanca, ben ketemu dan sebagainya. Mungkin kita boten angsal pahala. Niatkanlah semuanya untuk ibadah semata-mata mencari ridho dari Allah. Halal bihalal, nek anu rapat-rapat, pertemuan RT, reuninan dan sebagainya. Jadi banyak sekali ajang-ajang atau media-media yang bisa kita gunakan untuk silaturahmi. Bapak dan Ibu sekalian kami hormati, jadi sebelum kami akhiri terlebih dahulu kami akan simpulkan yang intinya, marilah kita sebagai anggota partai kita jaga, kita jalin sesuai dengan semboyannya Pak seduluran saklawase. Nah aku nambahi cedak semangat tuwa miguno. Nah, itu lagi loh. Jadi cedak yo ben semangat lah, aja meneng-menengan wae dolanan api dhewe ora ngomong-ngomongan. Mumpung kita ketemu, kita ngobrol, tanya kabarnya. Dan kita doakan teman-teman kita yang saat ini tidak hadir, mudah-mudahan suatu saat bisa hadir karena, dan doakan teman-teman kita yang baik-baik aja lah, yang tidak baik dibuang. Karena apa? Sebetulnya ketika kita mendoakan orang lain dengan kebaikan, sebetulnya itu sama saja kita mendoakan diri kita sendiri untuk baik. Tapi kalau kita nyepakani wong ndongake sing ora apik wong, itu sesungguhnya nanti akan berbalik kepada diri kita sendiri. Niku ngoten. Oke. Jadi perbanyaklah silaturahmi, marilah kita eratkan, kita kuatkan tali silaturahmi di antara anggota Pawaten ini. Karena apa? Karena silaturahmi ini merupakan perintah agama dan manfaatnya banyak sekali. Jadi ngapunten, itu yang dapat sampaikan. Sebelum kami akhiri, kami juga atas nama pribadi menyampaikan taqabbalallahu wa minna wa minkum, taqabbalallahu yang kali. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan di hari yang fitri ini, di saat ini, kita semua akan kembali kepada fitri, kepada fitrah kita. Fitrah artinya bahwa kita akan kembali sebagaimana bayi yang berlahir tidak punya dosa kembali setelah 1 bulan dibersihkan dengan ibadah puasa. Apalagi itu ada di sana, syukur-syukur ada yang itikaf gitu ya di sebulan terakhir, kemudian mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. 1000 bulan itu bintang 80 tahun. Tapi jenengan ketika malam itu turun penjenengan. Jadi kalau bapak-bapak Lailatul Qadar itu itikaf di masjid ya, jenengan pas lagi sholat, jenengan dihitung sholat penjenengan sebagaimana sholat selama 83 tahun. Kalau penjenengan waktu itu sekitar zikir, ya dihitung bahwa pada saat turun itu zikir penjenengan itu sama saja zikir selama 83 tahun.
Jadi itu ngapunten, saya di sini bukan Ustaz, Pak Haji Narjo. Saya seperti itu dengan semua, hanya karena saya diminta untuk memberikan sedikit, okay. Jadi ini kan balighu ani walau ayat, menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Ini saya sampaikan, saya berusaha mencoba untuk menyampaikan. Mudah-mudahan berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian, dan mudah-mudahan walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi berjalan sama Allahumma amin. Oke. Begitu doa Pak Haji. Oke. Marilah kita sebagai manusia adalah manusia yang lemah tiada daya. Kalau kita bisa meraih suatu prestasi, kita bisa meraih sesuatu kesuksesan, itu sebetulnya bukan karena kehebatan kita. Itu sebetulnya hanya semata-mata itu Ar-Rahman Rahim dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kayak Pak Haji Bambang bisa berangkat haji, itu bukan karena Pak Haji Bambang, karena nyong nabung, nyong kilo, itu juga karena rahmat dari Allah. Itu harus kita sadari. Jika kita sebagai manusia adalah sesungguhnya adalah makhluk yang lemah, hanya Allah yang Maha Perkasa. Kalau saya di sini bicara ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Itu semata-mata karena keterbatasan saya. Kesempurnaan mutlak hanya milik Allah. Sebablah kita bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, memohon keselamatan di dunia wal akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar ya mustaqim. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan la'imin, hamdan lillahi wa fi masjid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim subhanak wa bihamdika wa bihamdika kama tudayyin salam. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa fiyatan fil jasadi wa syihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nar wa afwa'inal hisab. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sahbi, Allahumma afini fi jasadi, Allahumma inni hami wa nasal min al-ajil kasal min al-jidul bukan wa labatin. Allahumma arzuqna syiratul haramain, Allahumma arzuqna syiratul haramain, Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzuka min sakhatika wa nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun.